Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan nafas pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur akan setiap keindahan, rahmat, kekuatan, dan kesegaran yang Kau limpahkan kepada kami senantiasa. Kami yakin inilah keselamatan-Mu yang tersedia sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, menguatkan dan mengangkat kami untuk terus merayakan kehidupan dengan syukur dan percaya. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan dan kasih-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan ke-9. Demikian sabda Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian, pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah belum mentok. Hari Sabtu kemarin, saya mengantar anak menuju tempat temannya. Di tengah perjalanan kami harus berhenti karena ada perbaikan jembatan. Akhirnya kami mencari jalan alternatif. Tiba-tiba kami dilewati oleh seseorang dengan naik sepeda motor kencang dan kami kemudian mengikuti. Saya pikir ia adalah warga situ atau pada posisi yang sama dengan saya. Dan saya anggap dia mengenali jalan di daerah tersebut. Tapi kemudian orang tersebut naik sepeda motornya begitu cepat. Kami ketinggalan. Dan kami berujung pada tulisan jalan buntu. Artinya saya tidak bisa kemana-mana, dan kemudian saya mengatakan pada anak saya, ya sudah, kita cari jalan lain. Padahal waktu itu pukul 12 siang dan terik matahari menyengat. Saya sebenarnya juga bisa punya pilihan. Saya akan pilih kemudian pulang saja. Karena panas hari dan belum nemu jalan keluar. Tapi kemudian saya tetap mencari jalur lainnya, dan sampailah ke rumah teman anak saya. Cerita ini menjadi gambaran bahwa dalam segala rupa kehidupan yang kita tempuh, ada kalanya jalan kita berhenti. Padahal ada rutinitas yang biasanya kita lewati, dan kemudian kita mencari jalur lain supaya kita tetap sampai pada tujuan. Ternyata jalan yang kita tempuh tersebut buntu. Dan yang terjadi bisa jadi kita menjadi mutung, marah, berdiam, cemas bahkan, dan bisa jadi Tuhan dikenai. Namun ada juga, sekali menemukan jalan buntu, ia tetap berusaha mencari jalur-jalur lainnya, supaya ia bisa sampai pada tujuan. Ya, konsekuensinya harus memutar jauh. Tetapi karena ia memiliki semangat bahwa ia pasti sampai dengan yang ia harapkan, tentu pilihannya bukan berdiam di jalan buntu itu. Kalau saya tadi berdiam diri di jalan buntu, ya kapan kemudian saya akan bisa sampai pada tujuan?
Kalau saya berdiam di jalan buntu itu, ya saya tidak akan kemana-mana. Demikian juga saya yakin Bapak Ibu semuanya, sekalipun kehidupan itu mentok, Bapak Ibu tidak akan kemudian berdiam diri saja. Entah itu kembali ke rumah, atau kemudian tetap melanjutkan perjalanan dengan segala risiko atau konsekuensinya. Demikian juga yang dihadapi oleh sang pemazmur. Kehidupannya demi jalan buntu. Karena disebutkan di ayat yang keempat, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Sang pemazmur bingung, ia harus bagaimana? Ia tidak punya jalan keluar. Segala jalan ia ingin tempuh, tetapi pada akhirnya ia menyerah. Sehingga dalam keadaan yang demikian, seperti ia berhenti di jalan buntu. Sang pemazmur merasa bahwa ia sudah tidak memiliki daya dan ia sudah tidak sanggup melakukan berbagai upaya. Karena apa? Di ayat yang ketiga. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Pemazmur punya kecemasan yang dalam. Dia berpikir, jangan-jangan aku mati pelan-pelan. Karena aku hanya ada di situ saja. Sementara musuhku terus merongrong diriku dan mengancam diriku. Ayat kelima. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Bayangannya hanya sesuatu yang seram, yang menakutkan bagi dirinya. Tidak ada pengharapan dan kehidupan lagi. Sehingga di ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Kecemasannya sudah luar biasa. Benar-benar mentok dia. Sekalipun ia sudah mengingat Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Jangan bersembunyi. Dan dalam keadaan yang demikian, pemazmur menghayal. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ia menginginkan supaya ia bisa melewati tanpa harus menghadapi situasi pelik, situasi yang membuat dirinya gentar. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, kita juga punya keinginan yang sama seperti halnya pemazmur. Bisa terbang seperti burung, melewati semuanya. Tanpa susah, tanpa kemudian mengalami situasi-situasi yang membuat kita gentar, khawatir, dan takut. Syukur kaki kita tidak menginjak bumi. Artinya bahwa persoalan-persoalan kehidupan itu tidak perlu kemudian kita terima. Atau jika kemudian persoalan itu kita hadapi, kita bisa kemudian mengatasinya tanpa kita keluar energi, tanpa kemudian kita harus marah-marah atau emosi. Tetapi kembali, kita masih di bumi loh, masih hidup. Tetap menjalani, menghadapinya, menempuhnya, menerimanya dengan segala resiko, konsekuensi, dan mungkin saja berakibat dalam kehidupan kita secara langsung. Tapi bukan berarti kemudian kita harus di jalan buntu dan mentok. Tidak demikian tentu saja. Sang pemazmur sebenarnya, di ayat yang kedua tadi, sudah meminta kepada Tuhan. Ia pertama sudah datang kepada Tuhan. Untuk itu kita kiranya pula datang kepada Tuhan. Jangan berdiam diri pada jalan buntu. Biarlah Tuhan memberikan jalan kehidupan yang membebaskan kita dengan memberikan jawaban. Sehingga banyak jalan yang ia berikan kepada kita. Yakinlah, karena peristiwa dari setiap pengalaman hidup kita menunjukkan ada cara Tuhan yang tidak kita pikirkan dan justru itulah yang menyelamatkan kita. Kita masih diberi kekuatan. Kita masih diberikan kuasa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi. Maka jangan pernah berhenti dan menyerah dan berdiam diri di jalan buntu. Berusahalah dengan sekuat tenaga. Seraya terus minta kepada Tuhan. Maka Tuhan yang maha baik itulah yang akan menuntun kita. Menyelesaikan dari setiap apapun kehidupan yang harus kita tanggung. Bahkan berkatnya juga hadir, melimpahi kita. Yang kedua, seperti di ayat yang ke-8. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ingin menyepi, lari saja. Tidak bisa. Pada kenyataannya kita tidak bisa terbebas dari berbagai persoalan kehidupan. Saya yakin
Yang kakung, yang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak punya persoalannya masing-masing. Kita tidak bisa menghindar. Maka yang kita lakukan bukan sekedar mimpi saja dan berandai-andai. Tetapi harus kita tempuh apapun itu. Dan dalam kesadaran inilah kiranya kita dibangkitkan untuk kemudian tetap bersemangat. Bahwa kita punya daya, kita punya potensi. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan anugerah. Bahwa kehidupan kita tidak pernah mentok selama Tuhan hadir atas kehidupan kita. Maka tiada lain, kita harus tetap merayakan dan bersemangat dalam kehidupan ini. Jangan lari, jangan sembunyi, hadapi dengan percaya. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema belum mentok. Mari kita baca ayat yang ke-9. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kehidupan kita tidak akan pernah berakhir, kecuali kematian itu sendiri. Selama nafas hidup itu masih ada dalam diri kita, berarti kuasa Tuhan itu bekerja. Maka fokus atau konsentrasi kita kiranya terus berlindung pada Tuhan. Ia tidak akan kemana-mana selain mengasihi dan menyertai kita. Segala persoalan pasti bisa kita tanggung. Segala hal pasti bisa kita selesaikan. Tidak ada jalan mentok, tapi yang ada adalah jalan kebenaran dan hidup yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau meneguhkan kami bahwa jalan kebenaran dan hidup yang Kau nyatakan kepada kami adalah pengharapan kami. Sehingga dalam berbagai hal yang kami tempuh dalam hidup ini, kiranya kami tidak berdiam diri dan menyerah. Oleh karena seringkali kami mendapati jalan buntu, biarlah kami menjadi percaya bahwa jalan kami tidak akan pernah mentok dan berhenti. Karena kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan dan memberikan kami terang. Sehingga kemanapun kami akan pergi, Engkau Tuhan yang justru menuntun kami. Bukan kami, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan jalan itu. Untuk itu mampukan kami terus percaya bahwa segala hal yang kami tempuh dalam dunia ini, Engkau tetap memelihara dan menuntun kami. Dan jalan kebenaran dan hidup yang Engkau berikan kepada kami adalah keselamatan yang dari-Mu sendiri. Tolonglah kami Tuhan, dan mampukan kami terus percaya. Demikian juga atas setiap peristiwa kehidupan kami, dalam pengharapan, dalam pergumulan, dalam berbagai hal yang sedang kami hadapi, tolonglah kami Tuhan. Bila sempurnalah kasih-Mu Tuhan, memberkati dan menopang kami, sehingga kami dimampukan terus menjalani kehidupan ini dengan syukur dan percaya. Atas segala peristiwa yang terjadi atas hidup kami Tuhan, tolonglah kami, bila kami terus juga tabah dan sabar menjalaninya. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dan keturunan kami dalam pekerjaan, dalam studi mereka, dalam juga kehidupan rumah tangga mereka. Tolonglah Tuhan. Dan kasih-Mu juga yang hadir, menolong dan memberkati mereka. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah kami, supaya kami terus juga mencari wajah dan kemurahan. Kami menyatu hati dalam tekun dan doa, sehingga kami terus juga merayakan dan menyatakan kasih itu dalam kehidupan persekutuan. Berkati juga kehidupan berbangsa dan bernegara, sempurnalah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Kau memelihara dengan berkat dan kemurahan-Mu di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan negara kami ini. Inilah doa kami Tuhan, dan kami naikkan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.